Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sri Utami Purnamasari, dan rekan saya Indah Nur Kumalasari akan menjelaskan materi tentang metodologi studi Islam. Nah, gak usah berlama-lama, kita langsung saja ke slide ya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah pertama, pengantar metodologi studi Islam. Yang kedua, Islam dan studi Islam. Yang ketiga, urgensi dan tujuan studi Islam. Yang keempat, studi kawasan Islam. Yang kelima, beberapa pendekatan studi dan kajian Islam. Yang keenam, manusia dan kebutuhan doktrin agama. Dan terakhir adalah ruang lingkup studi Islam. Materi yang pertama adalah pengantar metodologi studi Islam. 1. Pengertian metode, metodologi, dan pendekatan. Secara etimologi, metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metode artinya cara dan logos artinya ilmu. Metodologi adalah cara yang paling cepat dan tepat dalam melakukan sesuatu. Metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya. Baik dari segi sumber ajaran, pendekatan merupakan cara pandang atau hasil pemikiran seseorang yang digunakan oleh seorang pengkaji dalam menganalisis serta memahami Islam secara mendalam dengan menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori tertentu dengan tujuan untuk mempermudah ruang lingkup kajiannya. Yang kedua adalah ruang lingkup metodologi studi Islam. Agama sebagai sasaran kajian dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu agama sebagai doktrin, dinamika dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama, dan sikap masyarakat pemeluk terhadap doktrin. Yang ketiga adalah urgensi mempelajari metodologi studi Islam. Perubahan format formalisme menuju substantif, perubahan eksklusivisme menuju universalisme, perbaikan intern dan ekstern atau insider-outsider, dan pengajian sekaligus pengkajian. Yang keempat adalah aspek-aspek sasaran studi Islam. Aspek sasaran keagamaan, aspek ibadah, aspek akidah, aspek keilmuan dan kebudayaan, aspek pendidikan, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek politik, dan terakhir adalah aspek pekerjaan. Yang kelima, pertumbuhan studi Islam dulu dan sekarang. Dibagi menjadi 5 masa, yaitu yang pertama masa Rasulullah, yang kedua masa pasca Rasulullah, ketiga studi Islam di dunia barat, keempat studi Islam di Indonesia, dan terakhir studi Islam di negara muslim atau dunia timur. Kemudian materi yang kedua adalah Islam dan studi Islam. Pertama, pengertian Islam. Dari segi istilah, Harun Nasution mengatakan bahwa Islam menurut istilah adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Yang kedua, universalisme Islam. Ajaran Islam tidak ditujukan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai rahmatan lil alamin sesuai dengan misi yang diemban oleh Rasulullah SAW. Seluruh ajaran Islam baik akidah, syariah maupun akhlak. Yang ketiga, dimensi baru dari kedatangan Islam. Dibagi menjadi dua, yaitu pertama, agama tidak lagi harus diterima sebagai dogma, dan kedua, tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati. Yang keempat adalah Islam sebagai jalan tengah. Seorang peneliti selalu menghadapi masalah serius, di antaranya teramat sulit bagi peneliti untuk melakukan studi yang bersifat objektif, netral, dan terhindar dari bias apabila ketika menyentuh ajaran-ajaran normatif agama yang dianutnya. Maka dari itu di sini diungkapkan sebagai jalan tengah. Yang kelima, agama dan peradaban manusia. Pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia. Maka dari itu, manusia memerlukan aturan, nilai, norma, serta pegangan hidup yang universal dan diakui untuk diterima oleh semua bangsa. Yang terakhir, Islam menyatukan bangsa-bangsa dunia. Islam tidak hanya menyatukan suku-suku yang berjuang di suatu negeri, namun juga menegakkan persaudaraan semua bangsa di dunia ini. Islam telah meletakkan dasar bagi persatuan umat manusia yang agama lain tidak dapat pernah melakukannya. Selanjutnya, materi ketiga adalah urgensi dan tujuan studi Islam. Pertama, pengertian studi Islam. Studi Islam adalah suatu usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran,
sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Yang kedua, urgensi studi Islam dan kehidupan. Urgensi studi Islam dapat dipahami dan diuraikan menjadi dua, yaitu satu, munculnya perbedaan pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah, dan yang kedua, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Yang ketiga adalah tujuan Islam. Tujuannya ada 4. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat Islam itu. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis. Dan terakhir, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Yang keempat, doktrin kepercayaan agama. Doktrin kepercayaan agama Islam yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi materi 1 dan 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Indah Nur Kumalasari. Sampai jumpa. Materi selanjutnya yaitu studi kawasan Islam. Yang pertama, arti dan asal-usul studi kawasan Islam. Studi kawasan Islam adalah kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini terjadi, karena fokus materi kajiannya tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup yang ada di dalamnya. Yang kedua, orientalisme melihat Islam kritis. Orientalisme adalah istilah umum mencakup kelompok-kelompok non-Arab yang bekerja di media penelitian ilmu ketimuran secara umum dan Islam secara khusus. Yang ketiga, Oksidentals menjawab Islam sejati. Oksidentals yang digagas oleh Hanafi berpijak dari 3 pilar pembaruan, yaitu sikap kritis terhadap tradisi lama, sikap kritis terhadap Barat, dan sikap kritis terhadap realisme. Yang keempat yaitu dunia Islam sebagai objek studi antara Timur dan Barat. Kendatipun orientasi studi Islam di Indonesia lebih cenderung ke Barat, namun studi di Timur tetap memiliki nilai penting, terutama memahami aspek doktrinal yang menjadi basis ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang terakhir yaitu problem dan prospek pendekatan studi Islam. Problematika yang dihadapi pada penelitian dengan menggunakan pendekatan studi area dalam studi Islam dan komunitas muslim berbanding lurus besarnya dengan objek dan luas wilayah yang akan diselidiki. Materi kelima yaitu beberapa pendekatan bahan kajian. Yang pertama, pendekatan teologis. Teologis memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk lebih mengutamakan loyalitas terhadap kelompok internalnya sendiri. Yang kedua yaitu pendekatan antropologi. Memahami agama dengan secara melihat wujud praktik keagamaannya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Agama tampak akrab dan begitu dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Yang ketiga yaitu pendekatan sosiologis. Dalam konteks studi Islam, melihat fenomena keagamaan masyarakat atau komunitas muslim, pertama dilihat dari sudut posisi manusia yang membawanya pada perilaku tersebut. Yang keempat yaitu pendekatan filosofis. Pembahasan terhadap Islam yang umumnya adalah dogma, ajaran, dan teks yang berkembang di dunia Islam dengan menggunakan filsafat dengan orientasi yang lebih mengarah pada bentuk elaborasi atau eksplanasi tentang ajaran dan doktrin yang ada di dalam Islam. Selanjutnya yaitu pendekatan historis. Kajian terhadap ilmu-ilmu keislaman khususnya dikembangkan oleh para orientalis dan berpengaruh besar di dunia Islam kebanyakan bersifat sejarah. Yang keenam adalah pendekatan kebudayaan. Kebudayaan dapat digunakan untuk memahami apa yang terdapat pada dataran empiris atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di dalam masyarakat. Yang ketujuh, pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis merupakan usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Dengan ini akan mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati, dipahami, dan diamalkan. Yang kedelapan yaitu pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner memusatkan perhatian pada masalah-masalah sosial yang dapat didekati dan berbagai disiplin keilmuan sosial. Selanjutnya yaitu manusia dan kebutuhan doktrin agama. Definisi agama.
Agama dari sudut bahasa berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran-ajaran, kumpulan-kumpulan, atau hukum yang turun-temurun dan ditentukan oleh adat kebiasaan. Yang kedua adalah agama dan perkembangannya. Indonesia dimasuki Islam pertama melalui pantai barat Pulau Sumatera, yaitu di daerah Pasai yang terletak di Aceh Utara. Seiring dengan kemajuan kerajaan Samudra Pasai, pengembangan agama Islam pun mendapat dukungan dari para ulama dan mubalik dan membantu menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Yang ketiga yaitu kebutuhan manusia terhadap agama. Tindakan atau perbuatan manusia selalu diikuti oleh norma-norma agama yang berlaku dalam masyarakat, di mana manusia itu dalam perilaku kehidupan manusia baik secara individu maupun secara anggota dewan masyarakat. Yang keempat yaitu fungsi agama dalam kehidupan. Norma agama dimaksudkan untuk membedakan tindakan seseorang apakah baik atau buruk. Dengan agama itulah dapat dibedakan tindakan yang beragama atau tidak beragama. Yang kelima yaitu rasa ingin tahu manusia. Manusia lahir tanpa mengetahui suatu ketika itu yang diketahui hanya saya tidak tahu. Tetapi kemanusiaan dengan adanya panca indera, akal dan jiwa, maka sedikit demi sedikit pengetahuan bertambah dengan coba-coba, pengamatan pikiran yang logis dan pengalamannya yang menemukan pengetahuan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup studi Islam. Yang pertama bidang agama. Mengakui adanya pluralisme sebagai sesuatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan pada Tuhan dan hari akhir, menyeluruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Yang kedua bidang ibadah. Dalam bidang agama yaitu bakti manusia pada Allah karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Yang ketiga yaitu bidang akidah. Keyakinan dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dan bentuk dua kalimat syahadat. Yang keempat yaitu bidang ilmu dan kebudayaan. Bersikap terbuka dan akomodatif, tetapi juga selektif untuk menerima berbagai masukan dari luar, tetapi begitu juga menerima seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. Yang kelima yaitu bidang pendidikan. Pendidikan Islam berpedoman pada Al-Quran dan Hadis secara serasi dan seimbang, telah mampu memberikan motivasi dan inspirasi umat Islam pada masa klasik dalam merumuskan berbagai persepsi mengenai manusia melalui pendidikan sebagai sarana dan mendasari lahirnya peradaban dunia. Yang keenam yaitu bidang sosial. Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menghargai tentang hak dan kewajiban, keserakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa dan kebersamaan, dan mengajarkan manusia untuk hidup damai dan sejahtera. Yang ketujuh yaitu bidang kehidupan ekonomi, bersumber pada Tuhan dan agama. Ekonomi pertengahan dan berimbang, ekonomi berkecukupan dan berkeadilan, dan ekonomi pertumbuhan dan barokah. Yang kedelapan yaitu bidang kesehatan. Islam memandang kebersihan lahir dan batin, artinya kebersihan jiwa manusia dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman, dan lainnya. Sekian materi dari kelompok 4, bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.